Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya MCU sudah berubah haluan untuk tujuan besar mereka dalam era Multiverse Saga ini. Yang tadinya big bad film mereka itu adalah Kang the Conqueror yang diperankan oleh Jonathan Majors, sekarang berubah menjadi utuh ke Doctor Doom, yang dimana hal ini utuh diresmikan oleh pihak Marvel Studios di acara San Diego Comic Con tahun 2024 yang membawa kembali Robert Downey Jr., The Godfather-nya MCU, yang dimana beliau ini pernah memerankan karakter Tony Stark alias Iron Man selama 10 tahun terakhir. Nah, baru-baru ini kita mendapatkan sebuah berita kalau Avengers Kang Dynasty sudah membocorkan plot naskah mereka di sosial media. Kira-kira seperti apa plot cerita yang mereka sampaikan untuk MCU Multiverse Saga ini? So Mario Booster, let's break down this video. Avengers Kang Dynasty ini merupakan sebuah proyek dari Avengers kelima, yang dimana hal ini udah diresmikan sejak tahun 2022 di acara D23, yang dimana proyek itu akan menjadi sequel langsung dari Ant-Man and the Wasp: Quantumania, yang dimana Kang the Conqueror ini akan menjadi pusat perhatian bagi permasalahan multiverse Marvel ini, yang dimana hal ini udah dimulai semenjak serial Loki season pertama sampai kepada Loki season kedua, yang dimana semenjak Secret Timeline MCU udah gak difokuskan lagi oleh pihak TVA, maka sekarang mereka menjaga semua branch timeline yang ada di multiverse Marvel, yang berarti ada banyak banget varian-varian Kang yang akan muncul untuk memulai perang besar Multiversal War, yang dimana hal ini udah pernah dihadapi oleh He Who Remains alias varian Kang yang muncul di Loki season pertama. Sehingga karena hal itulah ia menciptakan markas TVA untuk menjaga semua secret timeline yang ada di Marvel Multiverse, agar supaya tidak adanya varian Kang yang bisa mengancam keselamatan dirinya. Tapi keadaannya udah mulai berubah total dengan pandangan Loki yang udah mengubah semua tatanan garis timeline yang ada di multiverse Marvel, dan dia menjadi He Who Remains yang baru di ending Loki season kedua. Jadi sebenarnya setupnya udah dipersiapkan oleh pihak Marvel Studios, tinggal muncul di film pamungkasnya aja, yang dimana Kang ini akan set up bersama dengan villain yang lainnya, yaitu Doctor Doom, untuk mengadu domba semua hero dan juga villain di Battle World, seperti layaknya komik Secret Wars di tahun 2015 silam ya. Tapi semua rencana itu udah berubah total, yang dimana Jonathan Majors sebagai pemeran Kang the Conqueror ini akhirnya dipecat oleh pihak Marvel Studios karena adanya permasalahan dengan mantan istrinya, yang membuat dia ini harus mendekam di penjara selama beberapa tahun. Nah, dengan peran Kang yang menggantung di MCU ini, alhasil karakter yang satu ini tuh tidak ada kejelasan sama sekali oleh pihak MCU. Dan MCU kemarin di acara SDCC tahun 2024 udah meresmikan dengan jelas bahwa big bad villain untuk Multiverse Saga ini itu adalah Doctor Doom, untuk menggantikan peran Kang the Conqueror yang sudah nggak dipakai lagi oleh pihak MCU, yang dimana kemarin Robert Downey Jr. resmi memerankan varian dari Doctor Doom ini yang akan muncul di film Avengers Doomsday sampai kepada Avengers Secret Wars. Sekali lagi, gue masih percaya bahwa dia akan menjadi varian dari Doctor Doom. Dan gue udah percaya bahwa MCU udah menyiapkan cast utama untuk Doctor Doom versi Earth utama yang akan muncul di film Fantastic Four mendatang. Karena memang Doctor Doom dan juga Fantastic Four ini adalah sebuah kesatuan yang gak bisa dipisahkan, yang dimana mereka semua mengalami nasib yang sama, yaitu dengan cara terkena sinar kosmik yang ada di bulan, sehingga itu memberikan mereka semua kekuatan super yang sangat hebat banget. Nah, contohnya itu adalah Victor Von Doom alias Doctor Doom, yang dimana orang ini bisa memanipulasi semua metal dan juga mengeluarkan listrik yang sangat berbahaya. Bahkan si Doom ini bisa melakukan time travel ke berbagai macam multiverse Marvel hanya dengan kekuatannya saja.
Makanya dia ini dianggap sebagai ancaman multiverse Marvel yang sangat berbahaya dan juga selevel berbahayanya dengan Kang the Conqueror ini ya. Dengan cara MCU akan menyatukan mereka berdua dalam mega franchise multiverse saga ini. Must really eat you up that you're not the one who killed him. They're beginning to touch. So let's stop wasting time. Ditambah lagi, kemarin ada sebuah berita yang mengatakan kalau Jonathan Majors udah kesel banget dengan pihak MCU karena merasa dia udah dibuang oleh mereka. Dan dia benar-benar sangat kecewa karena peran dia sebagai Kang ini harus pupus karena masalah tersebut ya, seperti itu. Tapi si Majors ini udah mengatakan kalau emang MCU udah nggak fokus lagi kepada Kang Conqueror ini sebagai big bad villainnya, ya dia udah pasrah aja dan dia memutuskan untuk nggak mau berkomentar lagi soal MCU. Tapi di akhir interview itu dia mengatakan bahwa kalau misalkan MCU akan undang dia lagi untuk sebagai Kang di MCU, oke, dia bisa gas aja. Itu pun kalau dia akan diundang lagi oleh pihak Marvel Studios ya. So kita tunggu aja, oke? Dan well, tiba-tiba ada sebuah draft script naskah dari Avengers Kang Dynasty ini yang udah bocor di sosial media. Dan berikut ini adalah naskah yang kita dapatkan ya. Oke, naskah ini menceritakan tentang semua anchor being dari semua multiverse Marvel akan dikumpulkan untuk melawan Council of Kang yang berlokasi di Citadel End of Time, seperti yang kita lihat dalam post-credit scene Ant-Man and the Wasp Quantumania, yang dimana situ menghadirkan jutaan varian Kang yang berkumpul untuk menaklukkan semua multiverse Marvel. Dan di naskah itu sudah ada berbagai macam anchor being yang diresmikan dalam naskah itu ya. Yang pertama ada Spider-Man Tobey Maguire. Yang kedua adalah Wolverine versi Hugh Jackman setelah penampilannya di film Deadpool and Wolverine, yang dimana dia udah menggantikan posisi Logan dari Fox Universe yang udah tewas di film Logan ya, yang berlokasi di tahun 2029. Kemudian nextnya ada anchor being dari Earth 616 yang katanya dia ini adalah Spider-Man versi Tom Holland untuk memegang nasib dari keselamatan universe utama MCU tersebut ya. Well, hal ini udah gue breakdown di video sebelumnya ya mengenai teori siapakah sosok anchor being di Earth 616 ini. Tapi sekali lagi ya, ini masih berupa draft naskah. Jadi belum tentu MCU akan pakai naskah ini untuk versi film final di Avengers Doomsday mendatang. Karena lagi-lagi POV-nya aja udah beda. Yang tadinya adalah Kang the Conqueror, sekarang berubah menjadi Doctor Doom. Alhasil semua plot naskahnya juga pasti akan dirubah ya, seperti itu. Jadi well, ini masih kemungkinan dan kita tinggal menunggu aja bagaimana konfirmasi dari pihak Marvel Studios. But this time make everyone forget who Peter Parker is. But it would work, right? Yeah, it would work. I know. Better go and say your goodbyes. You don't have long. Dan juga di naskah ini udah mengisahkan bahwa ada kemunculan anchor being yang lainnya dari berbagai macam multiverse Marvel. Nah, contohnya itu adalah Ghost Rider yang diperankan oleh Nicolas Cage kembali, yang dimana dia pernah bermain sebagai Ghost Rider di dua film terakhirnya di tahun 2007 dan juga di sequel keduanya yaitu Spirit of Vengeance di tahun 2012, yang dimana by the way sequel keduanya mohon maaf sangat jelek banget dan itu nggak akan gua anggap untuk sequel Ghost Rider yang gua tahu pak ya. Tapi berdasarkan naskah ini, Ghost Rider versi Nicolas Cage ini udah dikonfirmasi bahwa dia adalah anchor being di universe-nya, yang dimana setelah gua gali lebih lanjut ternyata dia berasal dari Earth 121347. Sedangkan Spider-Man versi Tobey Maguire dia berasal dari Earth 96283. Nah, by the way, gua mendapatkan semua berbagai macam kode Earth MCU ini berasal dari website marfunapp.com, yang dimana ini adalah sebuah website yang berisikan semua berbagai macam catatan dari berbagai macam halaman yang diambil dari buku Official Handbook of Marvel Universe. Dan di naskah itu udah menjelaskan ketika semua anchor being udah terkumpul di satu tempat itu ya, mereka semua akan gagal untuk melawan Council of Kang yang sekuat itu, yang menyebabkan runtuhnya semua multiverse Marvel dan penciptaan Battle World yang akan dilangsung oleh Beyonder, yang katanya dia adalah salah satu varian dari Kang the Conqueror. Semuanya serba Kang aja ya.
Tapi mohon maaf ya, gua rada nggak setuju dengan Beyonder yang katanya dia adalah varian dari Kang the Conqueror ya. Oke, gua harus akui Kang ini adalah sosok yang sangat kuat banget, bahkan dia adalah ancaman terbesar di multiverse Marvel. Tapi sekali lagi, dia bukan siapa-siapa. Dia hanyalah manusia biasa yang pakai kostum superpower yang ia ciptakan sendiri. Sedangkan Beyonder ini adalah sosok entitas kosmik yang gak mungkin ada variannya. Sama kayak American Chavez dari Multiverse of Madness, yang dimana dia ini dikategorikan sebagai supernatural being, yang artinya dia nggak punya varian lain dalam multiverse Marvel. Makanya setelah gua teliti naskah ini, jujur aja ya, ada banyak banget kejanggalan dalam naskah Avengers Kang Dynasty ini ya kan. Sekali lagi, naskahnya belum kelar dan ini masih dalam tahap draft awal, yang dimana draft awal itu kebanyakan dari film-film itu nggak pernah dipakai sama sekali, seperti itu ya. Dan memang project Avengers Kang Dynasty ini udah bergonta-ganti berbagai macam sutradara dan juga penulis naskah di tahun 2022 sampai kepada tahun 2023. Jadi memang ada banyak banget sutradara yang berusaha untuk menggarap naskah ini, tapi kenyataannya mereka selalu gagal ya, seperti itu. Jadi wajar sih banyak banget sutradara yang gak paham mengenai akhir bagi multiverse saga. Seperti yang gue katakan di podcast kemarin, yang dimana gue pernah beropini bahwa nggak semua sutradara itu bisa paham mengenai ide di otak kepalanya Kevin Feige. Kan sekali lagi, sutradara itu punya pandangannya masing-masing dan mereka semua kebanyakan gak bisa disedot oleh semua ide dari Kevin Feige doang, seperti itu ya. Tapi sekali lagi ya, sebagai fans Marvel, gue juga agak sayang banget sih. Padahal kita bisa menunggu bagaimana Kang ini akan beraksi di ending multiverse saga. Tapi itu semua udah dihancurkan di Quantumania, yang dimana dia pernah mengatakan bahwa dia udah mengalahkan semua Avengers di berbagai macam multiverse Marvel yang pernah ia taklukkan sebagai seorang The Conqueror. Tapi masalahnya di film itu dia koit sama semut-semut doang yang literally cuman serangga biasa. Dan kalau yang gue lihat dari plot ceritanya aja juga agak amburadul sih pak ya. Ade, bodoh amat lah. Dan akhirnya keluarlah judul baru yang berjudul Avengers Doomsday sebagai pengganti dari Avengers Kang Dynasty untuk film Avengers kelima ini ya. Padahal building up-nya udah rapi banget dari serial Loki season pertama sampai kepada Loki season kedua. Dan jujur itu adalah building up yang sangat rapi, kompleks, dan bagus gitu loh. Tapi ya udah ya, karena memang inilah project yang sangat rumit. Well, intinya kita berdoa aja agar supaya project ini bisa lancar sampai kepada event multiverse saga di bagian endingnya. Well, gua tunggu sih seperti apa hasilnya. Victor Timely, you're having some problems with the temporal loom. Tapi gimana pendapat kalian mengenai bocoran plot naskah Avengers Kang Dynasty ini? Tulis aja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!